Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kuliah psikoterapi dan kali ini kita membahas tentang kognitif behavioral therapy bagian kedua. Jadi masih kelanjutan yang kemarin yang sebelumnya, yaitu tentang CBT terapi. Nah, kali ini kita masih melanjutkan tentang pikiran dari bagian CBT. Nah, pikiran ini mesti diapakan ketika muncul di dalam diri kita kalau seandainya kita berpikir tentang diri kita. Kalau kita mengamati orang lain, tentu cara berpikir orang lain. Yang pertama, kita identifikasi. Artinya kita identitaskan pikiran kita ini sebenarnya berpikir positif atau negatif dan lain-lain. Yang kedua, kita lacak nih sebenarnya pikiran bersumber dari mana, kenapa seperti itu. Ketika itu sampai muncul sebuah persepsi. Ini kan kita mesti lacak ya. Yang ketiga, menentang pikiran. Jadi ketika pikiran itu masuk ke dalam diri kita, ke dalam pikiran itu sendiri, maka ketika hal negatif yang muncul dan membuat kita tidak nyaman, mesti kita tentang pikiran itu. Dan kita juga bisa melihat ketika pikiran masuk, ada kekuatan apa, melihat kekuatannya ya. Mungkin aja ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan dari cara berpikir kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana melihat alternatif. Jadi kalau seandainya berpikir kita keliru, maka kita melihat cara berpikir alternatif, berpikir hal yang menguntungkan dan membuat kita nyaman. Demikian juga berlaku kepada orang lain. Ketika kita sebagai terapis dan kepada klien, kita sama-sama mengajak klien untuk melakukan proses ini, yaitu identifikasi, dilacak, menentang pikirannya, melihat kekuatannya, dan melihat alternatifnya. Baik sahabat pembelajar, kali ini kita di slide selanjutnya tentang menentang kepercayaan inti. Jadi artinya di dalam diri kita ini ada yang namanya kepercayaan inti daripada semua pikiran. Namanya belief system ya. Kepercayaan itu belief system. Nah, belief system ini sudah ada sejak lama. Contoh misalnya orang sukses. Orang sukses itu harus merantau. Ketika Anda punya konsep harus merantau, maka orang yang tidak merantau maka tidak sukses. Dan ternyata Anda tidak merantau, maka Anda tidak pernah sukses. Maka kita ubah, baik merantau atau tidak, walaupun di rumah, tetap bahwa sukses itu bisa saya dapatkan. Nah, kita ubah belief systemnya. Nah, terus kepercayaan inti itu termasuk belief system itu ada kapan terbentuknya, itu sejak anak-anak. Terekam sejak anak-anak sampai hari ini. Nah, di sini sebagai contoh, coba tulislah kepercayaan Anda yang negatif, baik tentang diri Anda, orang lain, dunia, dan masa depan. Nah, ini kita kadang-kala banyak sekali belief yang ada dalam diri kita, termasuk tentang diri kita sendiri, cara kita menggapai sukses, cara kita menggapai meaning life ya, kehidupan yang bermakna, termasuk memandang kita pada orang lain, kepada dunia ini dan masa depan. Nah, selanjutnya kita mesti gunakan rumusan masalah untuk memeriksa kepercayaan Anda. Jadi kita juga ketika ada kepercayaan inti yang sangat dalam pikiran kita, maka kita buat itu rumusan masalah dan kita memeriksanya kepercayaan itu. Dan kita juga menilai kekuatan keyakinan Anda. Jadi kalau seandainya Anda punya sebuah keyakinan, sebenarnya kekuatannya itu sejauh apa. Ketika kekuatannya sangat kuat dan itu negatif beliefnya, ini berbahaya, maka kita ubah, kita turunkan, kita lemahkan. Kita mesti menentang kepercayaan inti, mempertimbangkan manfaat dan kerugian. Jadi ketika Anda punya satu kepercayaan terhadap diri Anda, orang lain, atau masa depan Anda, dan Anda mesti mempertimbangkan manfaat dan ruginya. Jangan-jangan belief system saya itu udah baku. Apa maksud saya? Sudah basi lah, sudah nggak berlalu gitu. Sudah nggak up to date. Maka kita ubah gitu, atau kita tinggalkan sama sekali. Kalau itu memang tidak manfaat dan membuat kita rugi. Yang terakhir dalam slide ini adalah menguji kepercayaan lama dan kepercayaan baru. Jadi kalau kita punya satu kepercayaan yang lama, ternyata kita ada kepercayaan yang baru nih. Nah, kita uji ini kira-kira kepercayaan lama ini lebih kuat atau tidak. Nah, kira-kira kepercayaan baru itu lebih baik atau tidak. Ini kita bisa uji kepercayaannya terhadap yang kita pikirkan tentang belief system yang muncul di pikiran kita, konsep lama dan konsep baru. Nah, yang kedua, menentang kepercayaan inti kedua ini dalam slide kedua, salah satunya bagian ini adalah menyatakan kembali asumsi Anda dengan cara lain. Jadi replacing assumption ya, menyatakan kembali asumsi Anda. Jadi kalau Anda sudah mengubahnya dari belief system yang lama sudah diubah dan diganti yang baru, Anda harus menyatakan kembali asumsi Anda dengan cara lain. Atau Anda juga mesti replace. Nah, semestinya agar tidak menyalahkan. Jadi kepercayaan lama Anda ubah atau Anda delete, Anda replace meaningnya menjadi kepercayaan baru. Yang selanjutnya, cara menentang kepercayaan inti adalah menciptakan kepercayaan yang lebih bermanfaat.
Nah, ini belief yang baru, up to date ya. Makanya kita mesti harus terbuka kepada sesuatu yang baru, karena input dalam pikiran kita yang lama kadangkala sudah tidak relevan dengan hal yang saat ini, maka kita ubah. Bahkan kepercayaan itu salah sebenarnya kita dapatkan pada masa lalu, tapi kita menganggap benar. Yang selanjutnya, mencatat bukti untuk mendukung kepercayaan baru. Kita boleh catat nih kepercayaan-kepercayaan baru kita dalam sebuah buku, ini menjadi belief yang baru. Catat data positifnya dan mengukur perkembangan kekuatan kepercayaan baru dengan skala pengukuran, dan kita sampai tinggi. Jadi kalau 1 sampai 10, 10 tertinggi, 1 terendah, sampai betul-betul kepercayaan yang baru dan bermanfaat itu kita tinggikan skalanya. Nah, baik, dalam video kali ini latihan kita adalah merancang sebuah eksperimen dalam CBT. Ada 3. Jadi ketika Anda punya rencana, ya rencanakanlah. Maksud saya ketika Anda punya niat, rencanakanlah, baik di pikiran Anda ataupun tertulis. Setelah Anda rencanakan, baru Anda visualisasikan. Anda bayangkan, Anda rasakan, seolah-olah Anda mengalami satu masa di mana Anda masuk ke rencana Anda. Dan setelah itu baru secara fisiologi Anda proaktif lah. Nah, ini adalah contoh, salah satu contoh dari CBT. Nah, ada latihan yang kedua tentang imajinasi ala CBT. Nah, imajinasi adalah teknik yang kuat dari berbagai teknik CBT. Maka lakukanlah 1, imajinasikan bayangan positif lebih kuat dan menekan hal negatif. Jadi ketika Anda menangani kasus PTSD ya, Post Traumatic Stress Disorder, nah salah satu contohnya yaitu bagaimana ngajarin klien Anda atau diri Anda itu dengan cara imajinasi, yaitu bayangkan yang positif lebih kuat dan menekan hal negatif. Yang kedua, manipulasi imajinasinya. Jadi ketika suara-suara itu mengganggu, gambar-gambar itu mengganggu, yang membuat pikiran Anda tidak bagus, maka ya kecilkan suaranya, pudarkan gambarnya. Nah, ini diajarkan banyak di dalam teori-teori NLP. Yang ketiga, imajinasi masa depan. Jadi ketika berbicara tentang masa depan, ya imajinasikan masa depan dengan menggunakan gambar. Ketika melihat ke depan, membayangkan bagaimana sesuatu yang ingin terjadi di masa depan itu terjadi, Anda bayangkan saja. Nah, yang keempat, untuk latihan imajinasi ala CBT adalah kita mengadakan sebuah paparan imajinasi, imaginal exposure ya. Jadi latihan mental, Anda menciptakan gambaran mental tentang diri Anda dalam situasi menakutkan, kemudian dapat melewatinya. Nah, kasusnya adalah ketika Anda menangani kasus fobia, maka suruh membayangkan dia menciptakan sebuah gambar mental tentang dirinya yang menakutkan itu, kemudian dia bisa melewatinya. Nah, ini tekniknya lebih rinci nanti ketika kita praktek. Yang kelima, kita melakukan sebuah survei, artinya survei imajinasi. Yang keenam, merekam diri kita sendiri. Yang 7, bertanya kepada teman. Inilah teknik-teknik imajinasi ala CBT. Nah, dalam penutup kali ini kita lihat satu pernyataan menyatakan penelitian bahwa usaha menghancurkan kebiasaan lama yang destruktif atau mengembangkan kebiasaan yang baru yang positif membutuhkan waktu kira-kira 21 hari praktek atau latihan harian. Nah, artinya dalam teknik-teknik CBT, ketika Anda ingin merubah diri Anda ataupun orang lain, maka lakukanlah sebuah perubahan itu, praktek itu dilakukan minimal selama 21 hari secara terus-menerus. Maka dia menjadi sebuah habit, kebiasaan yang terinstall di dalam pikiran bawah sadarnya, termasuk perilakunya, perasaannya, dan fisiologinya. Oke, jangan menyerah, terus berlatih teman-teman. Terima kasih untuk video kali ini. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.